Perkenalkan, saya Eli Susilawati dari SMP Negeri 1 Cijingjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan wawancara kegiatan dari modul 3.1 tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Hari ini saya bersama Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, yang terhormat Bapak Haji Asep Surur Mulyadi SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, di hari ini kami bisa bersama dengan Ibu di dalam bergerak, mudah-mudahan bisa memotivasi Ibu dalam bergeraknya dan mudah-mudahan bisa menjadikan kami di SMP Negeri 1 Ciamis menambah wawasan. Alhamdulillah, kabar Bapak baik ya Pak, semoga senantiasa bahagia. Nah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak atas waktunya serta atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber dari kegiatan wawancara saya terkait topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, begini Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Mungkin terhitung banyak ya Pak, Bapak mengepalai kepala sekolah. Ya, mungkin betul, ada berapa tuh Pak? Ya, keliling Bu, misalnya ada di pinggiran, ya, ada di tengah kota. Namun alhamdulillah sekarang misalkan ada di Ciamis, ya, begitu berbahagia. Ya, mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman tersebut bisa menambah wawasan untuk saya sendiri dan untuk teman-teman rekan. Alhamdulillah ya Bapak, mudah-mudahan ya Pak. Ya. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai pengambilan keputusan yang tentunya Bapak kan di beberapa sekolah ya, pastinya banyak menemukan berbagai kasus atau permasalahan, baik itu antara guru dengan guru, atau guru dengan murid, atau murid dengan murid, atau warga sekolah atau dengan warga masyarakat ya Pak. Yang pertama mungkin Bapak ingin saya tanyakan, berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa sebuah kasus itu apakah termasuk dilema etika atau kasus itu termasuk ke dalam rujukan moral? Ya. Terima kasih Bu. Mengenai dua hal tersebut sebenarnya itulah yang kadang-kala menjadi permasalahan seorang pemimpin, khususnya kepala sekolah, dikala dilema etika terjadi di lapangan yang saya pimpin, apalagi rujukan moral, itu kadang-kala bingung untuk mengambil keputusan tersebut dikarenakan dalam dilema etika itu permasalahan-permasalahan tipis sekali perbedaannya, sehingga harus dilihat dulu apakah benar ini dilema etika ini bisa menjadikan permasalahan ke depannya, dan mungkin kebijakan tersebut untuk mengambil keputusan di dalam dilema etika itu kadang-kala harus dipikirkan secara matang. Iya, mungkin Bapak tuh kalau misalkan ini dilema etika itu benar lawan benarnya seperti apa ya, diidentifikasi lagi apakah benar itu kan tidak mengandung unsur hukum mungkin ya Pak. Justru itu di dalam dilema etika harus ditonjolkan yang pertama dari segi kebijakannya, karena dilihat kalau dimisalkan dari seorang siswa atau seorang guru, contoh kecil aja Bu, dia kesiangan ke sekolah, kadangkala nggak tahu itu apakah benar kesiangan atau tidak, butuh diidentifikasi mengapa dia kesiangan. Kadangkala kita tidak bisa melihat kesiangan itu dijadikan salah, padahal nggak tahu kesiangan itu jalannya bagaimana di rumahnya. Ada orang tua yang sakit atau misalkan dia mencari baju dulu karena belum disetrika dan lain sebagainya, maka dilema etika ini yang dikatakan semacam tadi harus dicek dulu kebenaran datanya dengan langkah-langkah bantuan atau dibuktikan dengan bantuan orang lain juga. Ya. Jadi diidentifikasi sedetail mungkin ya Pak, kenyataannya apa yang sebenarnya terjadi antara dua wilayah. Jangan sampai keputusan kita malahan berbalik gitu kan.
dari kegiatan atau misalkan permasalahan, walaupun hanya satu sedikit permasalahan itu terjadi. Nah, dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu, strategi Bapak yang pernah Bapak laksanakan di sekolah seperti apa, Pak? Agar keputusan yang Bapak itu mungkin jadi baik untuk semua pihak gitu. Mengenai hal tersebut saya coba dulu ya, dengan mendata dulu tentang kejadian itu apakah hanya 1 kali, 2 kali atau rutin. Yang keduanya saya cek dulu kalau itu adalah seorang siswa, saya cek dulu keberadaannya dengan wali kelas, saya kontrol dengan guru BK-nya atau dengan guru yang lain, apalagi dengan tetangga yang ada di daerah setempat, termasuk setelah ada kesimpulannya saya selalu berkumpul dengan guru-guru yang lainnya untuk membahas permasalahan walaupun itu hanya sedikit permasalahan. Berarti Bapak banyak berkolaborasi ya dengan guru-guru dan seluruh warga supaya mengambil keputusan bisa tepat. Bisa tepat. Ya. Oke. Kalau begitu mungkin itu langkah-langkah yang Bapak ambil ya Pak, tidak harus sekaligus langsung keputusan saat itu juga ya Pak untuk satu kasus. Mungkin ada langkah-langkah tertentu yang Bapak ambil, misalkan berdiskusi dengan guru ya Pak, dengan warga sekolah lainnya untuk mengidentifikasi. Apalagi kadang-kadang dari siswa tersebut ada teman yang dekatnya meminta dicek oleh guru BK atau sebagai wali kelasnya permasalahan dia itu semacam kesiangan itu bagaimana? Ya, berarti melibatkan anak melibatkan juga, yang lain agar datanya benar-benar ya Pak sesuai dengan kenyataan atau fakta di lapangan. Oke. Nah, hal-hal apa yang selama ini Bapak nilai efektif ketika Bapak memutuskan sesuatu terhadap suatu permasalahan gitu Pak? Misalkan ini efektif nih untuk menyelesaikan masalah ini. Yang paling efektif yaitu kolaborasi yang tadi, kerjasama. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, setelah didapat kesimpulan, minimalisir kesalahan dari pengambilan keputusan di 5 ITK itu setidaknya nggak begitu melenceng. Berarti untuk berpusatnya pada kepentingan bersama ya Pak, dengan bersama ditakutkan yang saya ambil itu mungkin aja menurut golongan ini bisa disalahkan. Menurut golongan yang satu lagi langkahnya benar. Tetapi diminimalisir langkah yang paling bagus yang mana? Yang kesepakatan bersama. Nah, selama ini mungkin ada kasus yang benar-benar menantang bagi Bapak untuk memutuskan bahwa keputusannya harus ini. Yang paling berat itu yang menantang itu biasanya menghadapi dari kadang-kala dari guru. Soalnya dari guru itu harus benar-benar dilihat, benar-benar dicek ya tentang permasalahan dari guru tersebut, karena guru kadang-kala ada emosi ya, kadang-kala guru mungkin kalau siswa sih nggak begitu agak kesulitan karena ada orang tua, tapi kalau guru face to face antara seorang pimpinan dengan seorang guru melenceng ada sedikit, bakal jauh lah dari kekeluargaan dan sebagainya. Maka seorang kepala sekolah harus benar-benar mengidentifikasi, walaupun tidak secepat mungkin, tetapi langkahnya bisa baik. Berarti bukan berarti lambat, tapi memang lebih berat ke pertimbangan yang matang. Ya, pertimbangan yang matang harus bisa dilaksanakan agar meminimalisir kesalahan mengambil keputusan. Kalau misalkan Bapak dihadapkan pada kasus-kasus yang memang mendesak gitu Pak keputusannya, itu bagaimana Pak? Apakah memang tetap melakukan kolaborasi dengan guru atau bisa ini Pak? Ya, kadang-kadang kalau misalkan ada dilema etika yang harus dilaksanakan secara mendesak, ya paling 1 orang 2 orang ambil berembuk, saya akan melaksanakan seperti ini, nanti juga tahapan-tahapan itu bakal terjadi. Tahapan pertama seperti ini, tahapan kedua, tahapan ketiga, sehingga permasalahan tersebut di akhirnya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kedua belah pihak. Tetap ada kolaborasi dengan beberapa orang ya, dengan beberapa orang yang mungkin bisa terkait dengan kasus tersebut dan dianggap berkompeten ya Pak untuk diajak berdiskusi dalam menyelesaikan kasus. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak, kalau misalkan ada permasalahan yang menyangkut kebijakan yang nantinya mungkin akan meluas, nah, biasanya
biasanya Bapak menyelesaikan seperti apa selain dengan guru-guru di sekolah atau orang-orang tertentu? Yang pertama, tetap identifikasi dilaksanakan ya Bu. Yang kedua, melibatkan guru juga tadi disebutkan. Yang ketiganya, jangan lupa dengan komite sekolah. Yang berikutnya lagi mungkin aja dengan keluarganya, dan ya, setelah ketika saya koordinasi dengan kedinasan agar segala sesuatu kebijakan, segala sesuatu langkah yang saya langkahkan dari segi hukum dan sebagainya ada bisa membantulah untuk melaksanakan tentang permasalahan tersebut. Agar pengambilan Pengambilan keputusan keputusan ada ya satu persetujuan dari berbagai pihak. termasuk dengan kedinasan. Termasuk dengan kedinasan, karena kedinasan pun harus mengetahui tentang hal-hal yang terjadi di setiap sekolah. Pak, kalau misalkan tadi kan tantangan ya Pak, Ya. kemudian dengan siapa Bapak mungkin akan berkolaborasi. Nah sekarang faktor-faktor apa saja yang biasanya mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ya Pak? Oh ya, faktor-faktornya yaitu yang pertama keterbukaan ya, dari hal tersebut. Yang kedua, yang ditanya itu jangan sampai menutup diri lah, ya, harus memberikan informasi yang benar. Karena untuk mengambil keputusan itu dibutuhkan satu jawaban, dibutuhkan satu permasalahan ataupun misalkan situasi dan kondisi yang bisa mendukung terhadap permasalahan tersebut. Yang keduanya, yang berikutnya lagi mengenai faktor-faktor yang dilaksanakan, tetap seorang kepala sekolah harus mengambil keputusan kebijakan yang tepat, jangan sampai kebijakan yang dua masih dirasakan bingung. Kalau misalnya dirasakan bingung, komunikasi lagi tentang permasalahan tersebut agar yang dilangkahkan dari seorang pemimpin bisa ada dukungan, bisa ada masukan dari pihak yang lain. Mungkin ke situ ya Pak. Ya. Di hal-hal yang mempermudahnya keterbukaan. Intinya keterbukaan ya Pak, dan menyatakan apa sih yang sebenarnya terjadi, membuktikan itu mungkin Ya. Pak. Ya, dengan langkahnya mungkin dengan perbukaan tersebut saya tanya bagaimana, tanya itu bukan secara kedinasan aja, tapi bertanya dengan kekeluargaan, bertanya melalui teman yang lain, sehingga diambil kesimpulan, itulah hasilnya nanti. Mungkin Bapak ketika mengambil keputusan ya Pak, apakah Bapak mempertimbangkan nanti risikonya seperti apa atau apa rencana tindak lanjut gitu Pak? Betul sekali Bu. Jika saya akan melaksanakan suatu tindakan, dimungkinkan yang terjadi jika itu dilaksanakan, apa yang akan terjadi, baik itu sifatnya kecepatan waktu ataupun keterlambatan waktu, tetapi hal tersebut pasti akan terjadi. Maka pikiran tersebut saya coba untuk kemungkinan setiap langkah yang akan dilaksanakan itu kemungkinannya setidaknya dicatat Bu, ya, agar kita tidak lupa apa yang akan terjadi jika langkah ini dilaksanakan. Seperti ini kemungkinannya. Ini dilaksanakan seperti ini kemungkinannya. Setelah diketahui, diidentifikasi mana resiko yang paling minim. Mana yang resiko yang paling minim? Kemungkinan cara tindak lanjutnya kalau itu terjadi. Rencana tindak lanjutnya terus Ya. dicek setelah kegiatan 1 minggu dengan kurun waktu atau 2 minggu dengan kurun waktu. Oh iya, perkembangan seperti ini, maka langkah-langkah dicoba untuk diteruskan. Berarti dalam hal ini Bapak merefleksi keputusan Bapak ya, Betul. kalau misalkan suatu keputusan diambil, kemudian beberapa waktu kemudian dilihat kembali bagaimana dampak dari keputusan tersebut. Betul. Nah ini pertanyaan yang terakhir mungkin Pak, dan itu akan sangat bermanfaat bagi saya sepertinya. Nah berdasarkan pengalaman Bapak, pembelajaran seperti apa yang bisa diambil dari setiap, mungkin ada kasus A, kasus B, kasus C yang mungkin akan nantinya bekal bagi saya Pak? Yang saya rasakan kekeluargaan Bu. Dengan adanya kekeluargaan, setiap langkah bisa dirasakan oleh bersama. Yang keduanya yaitu dengan adanya ngobrol dengan permasalahan tersebut, khususnya dengan orangnya, itu bakal terjadi satu keterikatan batin dengan tujuan agar permasalahan tersebut yang dalam tanda kutip tadi dilema etika bisa terpecah, sehingga nanti permasalahannya bisa cepat terselesaikan. Dari hati ke hati ya Dari Pak, hati ke hati. ada Itu dibutuhkan dalam melaksanakan dilema etika.
atau mengidentifikasi suatu permasalahan. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah. Ada pesannya ternyata itu kekeluargaan dan bisa bicara dari hati ke hati sehingga ketika menyelesaikan masalah akhirnya enak gitu, sama-sama enak dan mungkin berdampak positif untuk bukan hanya yang bermasalah tapi untuk semua yang keluarga yang ada di lingkungan sekolah. Betul sekali, Bu. Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Bapak yang sangat mungkin akan menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak dan mungkin nantinya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah baik dari murid ataupun rekan-rekan sejawat saya. Mohon maaf Bapak apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga sukses wabarakatuh. kita bersama. Amin, amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan bahagia ya Pak. Amin. Nah, perkenalkan bersama saya hari ini Bapak Hernawan, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Cisaga, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Hari ini menjadi narasumber saya untuk kegiatan wawancara dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih sebelumnya Bapak telah bersedia menjadi narasumber bagi saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan terkait pengalaman Bapak sebagai pemimpin untuk menyelesaikan berbagai kasus di sekolah yang Bapak pimpin. Insya Allah siap. Nah begini Bapak, selama menjabat jadi kepala sekolah tentunya banyak kasus yang Bapak hadapi terkait dengan guru dengan guru atau murid dengan murid atau guru dengan murid atau pihak warga sekolah dengan masyarakat. Nah, kan itu kemungkinan kasus tersebut ada yang termasuk dilema etika atau ada juga yang termasuk rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana langkah Bapak mengidentifikasi bahwa kasus tersebut termasuk rujukan moral atau termasuk dilema etika? Jadi begini ya Bu ya, bahwa kalau kita dilihat dari kasus per kasus, Iya. kasusnya kadang-kadang siswa dengan siswa dengan guru, atau lingkungan warga yang lain. Terus yang selanjutnya, kalau kita melihat untuk mengidentifikasi permasalahan, kita lihat ini masuknya ke ranah mana. Yang pertama, ini etika moral atau dilema etika. Kita melihatnya ini ada pencerahan barangkali mudah-mudahan buat ibu bahwa yang disebut dengan dilema etika itu yang berhubungan dengan apakah kasus ini ada benar dengan benar. Nah, benar dengan benar ini kita lihat faktanya seperti apa. Kita pertimbangkan, kita rujuk sebagaimana untuk menentukan solusi yang terbaik. Berarti Bapak mengidentifikasi apakah kasus tersebut nilainya benar atau salah. Atau salah. Kalau yang berhubungan benar atau salah itu biasanya yang berhubungan dengan apakah ini sudah melanggar norma atau melanggar hukum, baik itu hukum yang religius atau norma-norma hukum yang lain. Jadi kita lihatlah, kita timbang-timbang mana yang terbaik buat, terutama kita mengharapkan bahwa sekolah ini, kami di sini bagaimana untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik. Berarti Bapak memutuskan itu kalau benar dengan benar, termasuk etika mungkin ya Pak. etika, ya. Tapi nantinya mungkin Bapak melihat untuk pengambilan keputusannya untuk kepentingan bersama mana yang terbaik. Nah, begini Bapak, kalau misalkan Bapak sudah tahu bahwa kasus tersebut termasuk dilema etika ya Pak, berarti ketika Bapak strategi Bapak untuk mengambil keputusannya seperti apa? Jadi strategi yang kami laksanakan biasanya kami
berembuk dulu dengan rekan-rekan, terutama dengan para rekan-rekan kami, tim kerja kami, baik itu yang namanya Wakasek. Kami kerja terutama kalau ada permasalahan dengan kasus per kasus, kami itu suka melibatkan Wakaseknya, Ya. terus wali kelasnya, koordinator BPBK-nya. Kita lihat, identifikasi dulu lah. Ini identifikasi permasalahannya seperti apa. Terus kita lihat, kita bedah faktanya seperti apa. Jadi semuanya kita laksanakan, kita identifikasi sebelum mengambil keputusan yang usahakan ini harus berpihak kepada peserta didik atau kepada warga lingkungan sekolah. Berarti mungkin Bapak dalam pengambilan keputusan mengutamakan dulu kolaborasi dengan pihak sekolah, Oh, iya, kolaborasi dengan rekan kerja sama kami yang ada di sekolah terutama. Mungkin terus kemudian langkahnya tadi mengidentifikasi. Betul. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi, mencari fakta, kebenarannya seperti apa. Berarti itu langkah-langkahnya ya. Langkah. Langkah dalam menyelesaikan masalah itu diidentifikasi dulu Identifikasi, faktanya. betul. Jadi tidak langsung ada masalah langsung diselesaikan begitu saja ya Pak. Jadi ada tahapan. Ada tahapan dalam menyelesaikan sebuah kasus atau masalah. Ya, agar nantinya itu tadinya Pak kepentingan peserta didik. Nah, begini, menurut pendapat Bapak, selama ini kan Bapak sudah banyak memutuskan kasus gitu, memutuskan suatu keadaan, memilih sesuatu dari dua nilai yang sama-sama benar. Yang strategi paling efektif biasanya Bapak gunakan untuk menyelesaikan masalah yang benar lawan benar itu apa yang diinikannya, keefektifannya, langkahnya seperti apa? Jadi maksudnya di sini benar, Ini di benar. sini benar. Dan Bapak efektif gitu ketika memilihnya, Ketika dirasa memilihnya, gitu. Langkah apa gitu, langkah apa yang Bapak tempuh gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan ya Bu ya, bahwa kita identifikasi dulu, identifikasi ini langkah yang terpenting itu identifikasi sebelum mengambil keputusan yang terakhir. Jadi identifikasi mana yang bobotnya lebih banyak, lebih menguntungkan sekolah, lebih menguntungkan peserta didik, lebih menguntungkan warga yang ada di sekolah. Iya, betul. Jadi tidak langsung, apalagi sifatnya ini benar, di sini benar. Ini yang bobotnya yang mana? Bobotnya berarti dari bobotnya. Dari bobot. Efektif berarti bobot yang paling banyak. Yang paling banyak keuntungannya ya, terutama kepada berpihakan kepada peserta didik, kepada guru dan lingkungan dan warga yang ada di sekolah sana. Ya, berarti mungkin melihat efektifnya ketika bisa melihat ini yang lebih untung gitu. Lebih untung, betul. Dari hasil kolaborasi. Dari hasil kolaborasi itu. Pertanyaan selanjutnya, dalam menangani kasus, pernah tidak Bapak menemukan kasus yang sangat menantang atau menarik bagi Bapak dalam menyelesaikannya? Kalau menantang sih enggak. Tapi kok ini menarik ini kasusnya nih. Menarik nih. Menariknya seperti apa? Nah, ini ada guru ya, guru matematika dan guru IPA nih. Iya. Menghadap ke kami, ke saya dan mengatakan bahwa dia ingin mengambil salah seorang siswa untuk dijadikan sebagai peserta lomba OSR. Jadi IPA dan matematika. Emang siswa tersebut memiliki potensi yang sangat baik menurut kami. Iya, menurut penilaian para guru. Menurut penilaian kami sebagai bapak ibu guru, terutama mungkin guru matematika dan guru IPA, dan ingin menjadikan siswa tersebut sebagai peserta dari OSN tersebut. Akhirnya saya mengambil kolaborasi, yuk kita diskusi sama-sama, yuk kita baiknya kemana nih. Bab ini walau bagaimanapun siswa itu memiliki potensinya menurut ini bagus, tapi juga dia mempunyai keinginan, kemampuannya sebetulnya potensinya ada di mana. Jadi kita pertimbangkan menurut pendapat siswa juga sebelum kita mengambil keputusan. Jadi akhirnya saya memanggil dan disaksikan oleh bapak ibu guru tersebut. Sebetulnya siswa tersebut mau kemana? Dan ternyata dia setelah hitung-hitungan, karena dia juga
boleh dikatakan dia sangat-sangat bagus Istimewa mungkin. itu siswa istimewa sih, walaupun karena akhirnya dia jadi boleh dikatakan ini paling bagus. Nah, akhirnya dia memutuskan bahwa saya akan masuk ke matematika. Jadi OSN-nya saya daftarkan. Nah itu Bapak Ibu saya sampaikan karena berdasarkan pertimbangan mungkin Bapak Ibu, karena ini istimewa, walaupun bagaimanapun keinginan anak yang harus kita utamakan. Jadi diakomodirnya dari maksudnya diakomodir. Iya. Nah sekarang kalau misalnya Bapak menghadapi kasusnya guru dengan guru atau misalkan warga dengan warga masyarakat itu warga sekolah. Iya. Bagaimana Pak? Apakah ada tata kelola khusus? Kalau guru dengan guru itu barangkali sebatas manusia, yang namanya manusia itu ya ada konflik-konflik kecil lah, biasa. Cuman kalau secara besar itu mudah-mudahan tidak ada, harapannya tidak ada. Tapi kalau yang sifatnya kecil dengan kecil, kami biasanya menyelesaikannya secara kekeluargaan saja lah, jangan terlalu dibesar-besarkan. Kalau misalnya bisa diselesaikan dengan secara berdua antara guru dengan guru, yuk silakan. Tapi kalau seandainya perlu melibatkan kami sebagai kepala sekolah, yuk kita berembuk bersama saja. Nah itu barangkali yang bisa, yang biasa kami lakukan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dan harapannya kalau yang besar-besar itu jangan. Karena walau bagaimanapun guru itu adalah seseorang yang harus bisa mengidentifikasi dirinya, memiliki nilai-nilai yang luhur. Dia harus juga berperilaku yang bisa mencerminkan sebagai guru yang baik itu yang bagaimana. Guru ditiru mungkin. Nah, seperti kalau Sunda itu yang bisa digugu dan yang teladan bagi orang lain. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi insidental kalau guru dengan guru itu tidak ada tata kelola khusus. Tidak ada tata kelola khusus. Ya. Nah, begini Bapak, pertanyaan selanjutnya mungkin. Adakah faktor-faktor atau orang-orang yang mempermudah ketika Bapak harus mengambil sebuah keputusan atau hal-hal yang bisa mempermudah Bapak mengambil keputusan? Itu kita melihat dari dampaknya dulu. Kalau dampaknya itu ringan atau kecil, barangkali kalau dampaknya kecil kita bisa berembuk dengan mungkin dengan guru-guru yang ada di sana, yang ada di sekolah kami, mungkin juga bisa melibatkan komite juga. Tapi kalau seandainya dampaknya ini sangat luas, apalagi berpengaruh kepada dinas pendidikan, kami punya atasan. Kami bisa komunikasi dengan atasan kami. Minimal kami itu komunikasi dengan pengawas sekolah. Berarti yang bisa membantu Bapak selain warga yang ada di sekolah yang mungkin berkompeten untuk ikut serta berkolaborasi dan bekerja sama menyelesaikan kasus, Bapak juga bisa dibantu oleh mungkin atasan Bapak ya. Jadi ada bisa mempermudah dalam mengambil keputusan. Ya, pertanyaan terakhir Pak, ini sampai di pertanyaan terakhir. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dari banyak hal gitu. Mungkin pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil untuk saya, misalkan pesan-pesannya mungkin untuk saya ambil juga gitu. Pembelajaran apa dalam menyelesaikan kasus itu harusnya seperti apa gitu Pak. Mungkin gambarannya agar keputusan nanti mungkin kalau saya dihadapkan kasus saya bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalau yang Bapak ambil pelajaran itu seperti apa? Ini agak berat sebenarnya pertanyaan itu yang terakhir yang berat nih. Tapi yang terpenting ya Bu ya. Apa gitu. Yang terpenting Bapak Ibu barangkali kita ambil hikmahnya. Terus yang kedua kita refleksi diri dulu lah. Kita bisa merefleksi diri, apa kelebihan, mungkin kekurangan, kita bisa berbagi dengan orang lain. Mudah-mudahan dengan kegiatan bisa memecahkan masalah-masalah ini jadi bekal buat ibu. Nanti kalau jadi pemimpin, mudah-mudahan jadi pemimpin yang sukses. Jadi pesan dari Bapak itu refleksi ya Pak? Refleksi diri. Jadi refleksi ketika diri. Mengambil keputusan itu direfleksi lagi. Direfleksi apakah keputusan itu tepat atau tidak. Jadi direfleksi apakah ini keputusannya itu sudah tepat atau perlu penambahan.
perlu penambahan atau tindak Mungkin. lanjut ya Pak. Nah, tindak lanjutnya tindak seperti lanjut apa? untuk keputusan berikutnya. Iya, Mungkin. maksudnya seperti Oke, itu. mohon Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sungguh perbincangan yang sangat menarik untuk hari ini ya Alhamdulillah. Pak. Banyak sekali inspirasi dari Bapak yang saya ambil sebagai bekal mungkin nantinya sebagai calon guru penggerak dan juga sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah bagi Alhamdulillah. murid dan juga bagi rekan. Semoga Bapak dalam memimpin SMP Negeri 3 Cisada itu semakin sukses ke depannya ya Pak. Amin ya Allah ya Rabbal Dan Alamin. semoga semuanya senantiasa sehat dan berbahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Semoga senantiasa bersemangat dan berbahagia ya Pak. Insya Allah dan mudah-mudahan selalu semangat dan yang penting bahagia. Alhamdulillah. Pemirsa, hari ini saya bersama Bapak Dede SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Hari ini beliau merupakan seorang narasumber bagi saya untuk melakukan wawancara dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas kesediaan dan atas waktunya. Bapak bersedia menjadi narasumber bagi saya ya Pak. Sama-sama insya Allah. Saya mungkin akan merepotkan dengan berbagai pertanyaan Bapak. Oh enggak merepotkan enggak. Ya, mungkin dalam wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Mungkin sudah di beberapa sekolah ya Pak, dalam pengambilan keputusan. Tentunya Bapak kan dihadapkan pada berbagai kasus atau permasalahan, baik itu guru dengan guru, murid dengan murid, atau guru dengan murid, atau guru dengan warga sekolah lainnya, seperti itu ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, ketika Bapak dihadapkan berbagai kasus atau berbagai permasalahan, bagaimana langkah Bapak dalam mengidentifikasi bahwa kasus tersebut apakah termasuk dilema etika atau apakah kasus tersebut termasuk bujukan moral yang terkait hukum? Ya. Terima kasih. Barangkali ini adalah pertanyaan yang kejadian-kejadian itu atau biasa terjadi dalam suatu sekolah atau dalam suatu lembaga. Ya, betul. Namun yang penting bagi kita itu bisa menyelesaikan masalahnya, baik masalah yang secara moral atau berkaitan dengan hukum ataupun masalah yang berkaitan bukan dengan hukum. Intinya penyelesaian masalah tersebut tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak merugikan kepada pihak-pihak tertentu. Yang penting kedua belah pihak itu kalau di dalam diselesaikannya itu merasa tidak dirugikan, ya, merasa semuanya menang. Gitu. Kita lihat akar masalahnya dari apa. Kalau deliknya misalnya secara hukum, mesti gitu kita harus mempelajari dulu latar belakang masalah yang harus diselesaikan. Kalau misalnya di luar hukum, misalnya apa tadi etika atau dilema etika, itu mesti karena yang namanya etika itu bisa diselesaikan dari hati dengan hati, dari hati ke hati di antara pihak yang berselisih. Maka kalau kita sebagai misalnya yang dituakan di suatu lembaga di sekolah ini, mesti kita melihat jangan sampai kan semuanya yang diselesaikan, apa baik guru dengan guru, siswa dengan siswa, betul. atau guru dengan masyarakat, itu kan semua ada warga sekolah. Ya. Kalau salah satu bisa dirasa dirugikan, berarti bagaimana nanti tanggapnya terhadap kita, terhadap sekolah. Apalagi permasalahan misalnya dengan sekolah atau guru dengan masyarakat atau guru dengan pihak luar, itu akan menjadi permasalahan yang lebar, yang besar, sehingga akan menjadi antipati kepada sekolah. Yang penting bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut, dilihat daripada latar belakang masalah tersebut dan diselesaikannya pun itu tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan dan ya satu pihak tidak merasa diuntungkan. Jadi semuanya dalam keadaan harus menang gitu. Harus sama-sama menang, harus tidak sama-sama pada menang gitu ya. Kalau boleh saya simpulkan, mungkin Bapak tadi dalam mengidentifikasi itu melihat nilai-nilai yang terkandung dalam kasusnya ya Pak. Ya.
apakah kebenaran dengan kebenaran gitu Ya, ya, ya. atau ada kasus hukum. Kemudian langkahnya Bapak mengidentifikasi gitu. Ya. Mengidentifikasi sesuai faktanya di lapangan Ya, gitu ya. seperti itu. Ya, ya. Nah, strategi Bapak dalam menyelesaikan kasus, misalkan ada kasus nih, tapi ini benar, kalau milih ini benar, kalau ini juga benar, tapi kalau memilih ini menurut ini yang salah gitu ya Pak. Ya, ya, Nah, ya. kalau pilih yang ini menurut ini yang salah, padahal keduanya sama-sama benar gitu Pak. Ya. Biasanya strategi Bapak seperti apa? Ya, itu yang mesti diwanti-wanti ketika saya sendiri waktu penataran tentang kepala sekolah itu yang diwanti-wanti sedang masalah-masalah yang teknis itu banyak yang menyelesaikan, banyak yang membantu, termasuk misalnya kalau dalam pembelajaran ya, termasuk dalam hal yang lain itu mesti yang membantu. Tapi kalau masalah-masalah non teknis itu yang sulit sekali ternyata itu memerlukan bukan kejelian, memerlukan ketelitian dalam menyelesaikannya. Itu memerlukan pemikiran pasti yang muaranya yang harus menyelesaikan itu adalah ya boleh yang dituakan atau kepala sekolah saya sendiri, itu yang mesti yang ya tadi itu latar belakangnya bagaimana strateginya. Ya. Jadi tadi kan Pak, kalau menyelesaikan kasus itu harus kepala dingin. Ya, mungkin ya. langkahnya apa seperti apa langkahnya itu? Ya. Mungkin langkah bagi saya kalau menemukan kasus yang seperti itu, yang pertama harus ada yang mengalah, satu pihak yang mengalah. Kalau kedua-duanya merasa menang, itu pasti tidak akan selesai masalah. Harus ada yang mengalah, tapi bukan kalah, ya, bukan kalah, mengalah dalam arti untuk kebenaran dan untuk kebaikan semua. Berarti untuk kebaikan semua ini. Semua. Pertanyaan selanjutnya Bapak, tentunya ketika Bapak menyelesaikan berbagai permasalahan, banyak tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan apa yang paling menarik atau yang paling menantang gitu bagi Bapak untuk menyelesaikannya? Mungkin permasalahan yang paling menantang untuk diselesaikan sih sebenarnya ada dan adalah mungkin dikatakan banyak tidak ada, tapi kalau kita menyelesaikan masalah gitu, kalau mampu menyelesaikannya itu bukan menjadi kebanggaan, tapi alhamdulillah ya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi yang paling utama itu dalam menyelesaikan masalah itu ada keberanian, dan niat dari kita mampu atau tidak menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang paling sulit bagi saya, sebab antara logika dengan perasaan dalam menyelesaikan masalah itu semuanya berbanding terbalik, berbaur gitu ya, antara perasaan ini gimana permasalahan yang diselesaikan, dan logikanya harus menuntut keberanian kita menyelesaikan suatu masalah dengan tekad apapun yang akan terjadi menimpa pada kita, misalnya resikonya dibicarakannya atau apanya, itu mesti ada gitu, mesti ada bagi seorang misalnya yang dikatakanlah pemimpin gitu. Mungkin jadi tantangan Bapak itu keberanian gitu. Ya, harus keberanian berani mengambil risiko mungkin. itu yang paling sulit bagi saya, keberanian gitu. Kalau resikonya mesti ada, tapi beraninya gitu, mengambil keputusannya gitu ya. Bapak mungkin itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak. Nah, adakah tata kelola ketika Bapak menghadapi kasus tertentu, ada prosedur atau SOP-nya? Mungkin ada, ketika ada kasus harus A dulu, B dulu, C dulu misalkan. Ya, kalau secara prosedur ataupun secara tata kelola secara rinci bagaimana cara menyelesaikan memang tidak ada. Itu sebab itu adalah kasuistik yang mesti ditemukan di suatu tempat. Insidental betul. Kasus di sekolah satu dengan sekolah lain mesti beda. Tapi itu tidak ada patokan harus bagaimana. Cuma saja mungkin kita belajar menyelesaikan kasus gitu, bagaimana cara menyelesaikan kasusnya saja, studi kasusnya itu mungkin mesti ya yang biasa kita lakukan. Jadi tidak ada secara khusus lah. Jadi tergantung kasusnya mungkin ya, Pak. tergantung kasusnya. Ada yang memerlukan waktu cepat, ada yang memerlukan gitu, waktu lama karena pertimbangannya harus matang mungkin gitu. Jadi insidental ya Pak. Kalau di sini tata kelolanya tidak ada tata kelola khusus. Nah, menurut Bapak adakah seseorang atau hal-hal atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengidentifikasi dan mengambil keputusan? Ya, kalau di sekolah ya yang biasa saya lakukan
Mestikan ini yang dinamakan pemimpin itu salah satunya gitu, bukan salah satunya memang itu ada keputusan ada di pimpinan, ada di kepala sekolah, tapi yang namanya suatu lembaga pasti ada kepemimpinan yang dinamakan kolektif, kolegial lah, kolektif ya. Jadi tidak harus bagaimana kalau sudah mesti dibicarakan dengan orang-orang lain, dengan pihak lain, itu mesti dibicarakan. Dengan atasan punya Kalau misalnya kalau prosedur kan di suatu sekolah misalnya mesti ada atasan. Ada atasan, kalau tidak bisa diselesaikan di sekolah ada atasan. Misalnya kalau di sekolah kan ada pengawas pembina ke sekolah, pengawas pendamping, ada kalau kita misalnya ada MKS dulu, ada nanti kalau sudah di MKS mungkin bisa ke dinas gitu, bisa kalau masalah. Tapi alhamdulillah selama ini itu kasus tidak ada kasus yang menonjol sampai harus diselesaikan kepada pihak-pihak tertentu atau kepada atasan atau kepada seseorang gitu. Tapi ya yang saya alami di sekolah mungkin bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sekolah. Nah, mungkin yang mempermudahnya nanti kerjasama atau komunikasi efektif ya Pak, dengan berbagai pihak yang mungkin bisa membantu Bapak menyelesaikan suatu kasus yang agak berat. Tapi mudah-mudahan tidak ada ya Pak. Jangan ketemu dengan kasus. Iya. Nah, pertanyaan terakhir Bapak. Nah, dari berbagai kasus yang pernah Bapak hadapi atau Bapak selesaikan, kemudian hasilnya memang sangat baik, itu sangat tepat gitu Pak. Nah, adakah pembelajaran yang mungkin nantinya akan saya serap ya Pak, berbagai pengalaman pembelajaran yang diambil gitu dalam menyelesaikan kasus Pak? Iya. Mungkin yang jadi patokan, yang jadi acuan bagi seorang pemimpin kan gitu, itu kalau dalam agama itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, Nabi besar kita itu adalah seperti amanah, ya dan yang lain-lain. Tapi kalau di dalam dunia pendidikan itu tadi patokannya sama, itu dalam dunia pendidikan itu ada yang disebut dengan tuturi handayani, ingang suratul brodo, ingma dia bangun karso itu. Jadi bagaimana kita kalau ada di tengah-tengah kita bagaimana seorang pemimpin, kalau di belakang bagaimana kita sebagai pemimpin, dan kalau di depan kita posisinya di depan bagaimana seorang pemimpin. Insya Allah kalau kita berpatokan pada yang tiga tadi, insya Allah kita bisa berjalan dengan baik. Dan sampai saat ini saya pun belum bisa seperti itu, tapi mudah-mudahan kita belajar bersama-sama, kita belajar bersama tentang kepemimpinan, dan insya Allah ke depan Bu Elis akan menjadi pemimpin. Mudah-mudahan kalau itu berpegang pada itu, insya Allah, dan mudah-mudahan kita berjalan dengan baik. Amin, amin. Jadi mungkin Bapak ya Pak, pembelajarannya itu yang 3 filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya Pak. Ingar sosum tulodo, ing Maria bangun karsa, dan tuturi handayani. Ya itu mungkin harus dijiwai ya Pak sebagai seorang pemimpin dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau berbagai hal terkait perkembangan di dunia pendidikan ya, atau dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus tertentu yang pada intinya mungkin akan berpihak pada murid sih ujungnya ya Pak. Utamanya pada itu ya, kepada anak-anak, pada siswa, dan kepada proses pendidikan pendidikan dampak positif bagi pendidikan ya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Pertanyaan demi pertanyaan sudah Bapak jawab dengan panjang, dengan jelas gitu, dan sangat menginspirasi sekali bagi saya, dan insya Allah akan menjadi bekal saya sebagai calon guru penggerak dalam mempelajari pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Mohon maaf mengganggu sekali saya waktu sama-sama. Bapak. Terima kasih, mohon maaf mungkin jawaban itu apa yang dialami itu Bapak, tidak sesuai dengan teori, tapi itu apa yang benar-benar yang dialami, dan itu yang bisa disampaikan. Pengalamannya itu yang paling berharga Bapak. Pengalaman, belajar dari pengalaman yang paling berharga. Nah, saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam mengajukan pertanyaan ya Pak ya. Mohon dimaafkan. Sama-sama, tidak ada masalah, sama-sama. Semoga SMP Negeri 1 Jingjing kedepannya semakin maju, semakin sukses dalam kepemimpinan Bapak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank